Baik, selamat sore saudara-saudara sekalian. Kita ketemu kembali di dalam seri Post-Reformation Dogmatics bagian yang kedua. Bila di dalam pertemuan pertama saya telah mengajarkan bahwa teologi reform berkembang setelah reformasi, ditandai dengan munculnya satu metode berteologi yang baru disebut dengan Reform Scholasticism, maka pada hari ini saya akan mengajak saudara menyelidiki dan mempelajari lebih dalam tentang reform ortodoksi, ya, di mana di dalam masa ini teologi reform telah berkembang melalui 3 tahap masa. Nah, ini ya, reform ortodoksi periods. Saudara sekalian, di dalam bukunya Richard Muller membagi pembagian masa ortodoksi ini menjadi 3 era yang penting. Jadi saya akan mengajarkan kepada saudara pada hari ini tentang 3 masa ini, apa yang terjadi di dalam 3 masa ini ya. Yang pertama itu biasa disebut dengan istilah early ortodoksi atau ortodoksi awal. Kira-kira tahun 1565 sampai 1618, kemudian dilanjutkan sampai 1618 hingga 1640. Jadi di dalam masa early ortodoksi ini ada dibagi menjadi 2 gelombang masa lagi ya oleh Profesor Muller. Yang kedua itu disebut dengan masa disebut high ortodoksi atau ortodoksi puncak. Ini juga dibagi menjadi 2 gelombang masa, mulai 1640 sampai 1685 dan kemudian dilanjutkan 1685 sampai 1725 ya. Nah, yang terakhir itu disebut dengan istilah late ortodoksi atau ortodoksi akhir 1725 sampai 1775. Jadi ini satu rentang waktu yang kira-kira 50 tahun. Nah, inilah pembahasan kita di dalam seri yang kedua ini. Kita akan mempelajari apa yang terjadi di dalam pemikiran dan perkembangan pergumulan teologi reform di dalam 3 masa yang penting ini ya. Kita akan mulai dari early ortodoksi. Nah, saudara sekalian, early ortodoksi sesuai dengan jadwalnya, masa periodenya seperti ini. Masa ini ditandai, saudara, bahwa reformator generasi kedua seperti John Calvin, Andreas Hyperius, Peter Martyr Vermigli, Wolfgang Musculus, ya, ini adalah orang-orang yang sejaman dengan John Calvin, telah wafat, ya, telah mati. 1565 ini adalah tahun kematiannya John Calvin. Nah, saudara sekalian, ini adalah masa yang disebut dengan early ortodoksi. Itulah sebabnya Richard Muller mengatakan kita bisa memberikan label early ortodoksi karena zaman ini atau masa ini itu berjalan dari masa munculnya Heidelberg Catechism kepada satu masa di mana para teolog yang ada di dalam Synod of Dort tahun 1618 sampai 1619 ya, ini tahun di mana Synod of Dort dijalankan. Telah berlalu dari hadapan kita dan menuju kepada antara Synod of Dort sampai 1640. Jadi di dalam kalimat ini Muller ingin menggambarkan bahwa early ortodoksi itu dibagi menjadi 2 masa yang penting ya. Nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang hal ini. Nah, ini yang ingin saya kenalkan saudara. Saya tidak ingin kita itu mengenal teologi reform itu secara sempit ya, seperti orang pakai kacamata kuda hanya ngertinya teologi reform itu John Calvin saja. Tetapi teologi reform itu banyak memiliki teolog-teolog hebat di dalamnya yang mungkin kita belum dengar. Inilah pentingnya kita belajar post-reformation ya. Di dalam masa ini muncul penerus-penerus daripada reformator, yaitu ada yang disebut dengan nama Zacharias Ursinus dan muridnya ya Caspar Olevianus. 2 orang ini adalah penulis daripada Heidelberg Catechism. Kemudian kita juga mengenal Jerome Sanchi, kadang-kadang disebut dengan Jerome Sancius, Lambert Deneau, Francis Junius, Theodor Beza. Theodor Beza adalah murid dan penerus daripada Calvin di Jenewa ya. William Perkins, seorang Puritan yang juga sangat terkenal, dan Amandus Polanus dan lain-lain. Jadi early ortodoksi menghasilkan para teolog-teolog yang juga akan mempengaruhi pemikiran reform di
di masa-masa yang akan datang melalui khususnya adalah tulisan-tulisan mereka. Nah, saudara, di dalam masa early ortodoksi ini sebenarnya apa yang terjadi di dalam gerakan reformasi ini? Nah, fokusnya itu sudah bergeser dari masa yang lampau. Jadi kalau masa yang lampau, reformasi itu adalah mereformasi gereja ya, tetapi di dalam masa ortodoksi ini fokusnya bukan lagi reformasi. Reformasi itu sudah berlalu, kita sudah memisahkan diri dari gereja Roma Katolik, tetapi yang terjadi di dalam masa early ortodoksi ini adalah mereka ingin meneguhkan ya, mengkonfirm, meneguhkan pandangan reform, meneguhkan doktrin-doktrin reform, sekaligus adalah menjaga gereja dari serangan di luar, serangan bidat-bidat yang muncul di dalam masa tersebut. Nah, itulah sebabnya di dalam masa early ortodoksi ini kita kenal dengan adalah satu masa di mana pengakuan iman reform itu banyak diciptakan. Ini salah satu fungsi daripada meneguhkan tadi ya, solidification ini, confessional solidification, pengakuan iman yang bersifat mensolidkan, mematangkan, meneguhkan. Nah, itulah sebabnya pengakuan iman di dalam gerakan reform atau teologi reform itu banyak muncul justru di dalam masa early ortodoksi ini. Nah, saya ingin memperkenalkan itu beberapa kepada saudara ya, supaya saudara mengerti. Misalkan Confession of Frederick III of the Palatinate ya 1577, kemudian Consensus Ministri Bremensis Ecclesiae 1595, Jerome Sanchi Personal Confession 1585, A Confession of the Reformed Churches in Germany 1607, the Brandenburg Confession of 1614 to 15, the Irish Article of Religion 1615, and terakhir Canon of Dort 1619. Dan di dalam Canon of Dort ini yang terkenal ya, yang menghasilkan 5 poin Calvinisme. Tetapi saudara harus tahu bahwa di dalam gerakan reform, teologi reform, banyak sekali menghasilkan pengakuan-pengakuan iman ya, bukan sekedar cuma Heidelberg atau Belgic, tetapi juga banyak yang belum kita kenal ini. Nah, di dalam fase yang pertama ini saudara, dari masa early ortodoksi sudah muncul berbagai macam pengakuan iman yang terkenal. Misalkan Gallican Confession ya, Scott Confession, ini pengakuan iman gereja reform di Skotlandia. Ini Belgic Confession 1561 ya, 39 Articles of Church of England, Heidelberg Catechism, dan Second Helvetic Confession. Nah, ini adalah pengakuan-pengakuan iman yang dihasilkan oleh masa-masa disebut early ortodoksi awal ini, saudara. Jadi di dalam pengakuan iman inilah mereka memformulasikan, mensolidkan, ya, meneguhkan pemikiran-pemikiran di dalam teologi reform. Nah, ini yang terjadi di dalam masa early ortodoksi. Nah, selain masa ini menghasilkan banyak pengakuan iman, di dalam masa yang pertama ini, fase yang pertama dari early ortodoksi ini, juga ditandai dengan wafatnya orang-orang yang muncul di dalam masa ini ya, generasi ketiga dan keempat. Misalkan Franciscus Junius, William Perkins, ini D ini berarti died ya, mereka mati tahun ini. Theodore Beza, Guillielmus Bucanus, Thomas Cartwright, Lucas Trecaltius Jr., termasuk adalah Jacob Arminius ya, Jacobus Arminius, yang di dalam pemikirannya nanti bertentangan dengan teologi reform. Nanti kapan-kapan saudara di dalam waktu-waktu ke depan saya akan membahas tentang teologi of James Arminius ya. Kita akan melihat perbedaan pemikiran Arminius dengan reform itu apa. Termasuk Bartholomeus Keckerman ya, Amandus Polanus, dan ini mati semua. Dan diakhiri di dalam masa early ortodoksi ini yang terkenal adalah memang kontroversi Arminianisme 1618, sehingga mencetuskan yang tadi kita sudah lihat Synod of Dort ya, munculnya 5 poin Calvinisme.
Jadi pertentangan antara Reform dengan ajaran Arminius itu muncul di dalam masa early ortodoksi ini, saudara, yang akhirnya memuncak di dalam Synod of Dort. Ya. Nah, saudara sekalian, setelah fase pertama dari early ortodoksi ini ditandai dengan munculnya banyak pengakuan iman dan beberapa teolog-teolog besar ini pun akhirnya sudah meninggal, kita masuk di dalam fase kedua, di dalam masa early ortodoksi. Di dalam fase kedua ini, Tuhan menghadirkan banyak juga pemimpin-pemimpin baru, pemikir-pemikir baru di dalam teologi reform. Ya, misalkan Franciscus Gomarus, Antonius Vallius, Johann Polyander, John Thevenin, Johannes Macrovius, dan lain-lain. Ya, ada banyak, tidak bisa kita sebutkan semua. Tapi saya ingin saudara mulai mengenal bahwa teologi reform adalah satu teologi yang sangat kaya sekali di dalam menghasilkan banyak teolog-teolog besar yang pemikirannya tetap kita pelajari pada hari ini. Ya, nah fase kedua dengan munculnya orang-orang baru ini juga ditandai dengan munculnya lagi pengakuan-pengakuan iman yang baru. Ya, Irish Article 1615. Confession of Sigismund 1614, Brandenburg Confession, dan Canon of Dort yang juga tadi kita sudah sebutkan. Ya, ini muncul di dalam masa yang kedua, fase kedua. Ya, jadi saudara-saudara, early ortodoksi ada satu masa yang rentang waktunya cukup panjang, sehingga di dalam masa inilah diakhiri dengan wafatnya orang-orang yang ada di dalam masa ini. Ya, misalkan si Brandus Lubertus, Matthias Martinus, Benedict Turretin. Benedict Turretin ini adalah ayah dari Francis Turretin. Ya, nanti kita akan berkenalan Francis Turretin di dalam masa High Ortodoksi. Dan kemudian Francis Turretin juga menghasilkan anak Jean Alphonse Turretin. Ya, jadi ini keluarga Turretin ini 3 generasi semua dipakai oleh Tuhan. William Ames, ya, ini seorang Puritan. Kalau saudara tahu di Amerika itu ada satu kelompok manusia, masyarakat yang disebut kaum Amish. Ya, itu adalah pengikut daripada William Ames ini. Kemudian Francis Gomarus meninggal, Antonius Vallius, Johann Henrik Alsted, John Thevenin, Samuel Ward, Johannes Macrovius, dan Johann Polyander. Ini semua akhirnya sudah berpulang dan mengakhiri masa early ortodoksi. Ya, jadi ini pengantar, kira-kira saudara mendapat gambaran inilah yang terjadi di dalam masa early ortodoksi tentang perkembangan teologi reform. Jadi intinya adalah di dalam masa ini mereka meneguhkan, memformulasikan pemikiran teologi reform itu banyak di dalam berbagai pengakuan iman. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada saudara juga di dalam masa early ortodoksi ini cara berteologi para teolog-teolog post reformation ini sudah berubah dari zaman yang sebelumnya. Ya, nah perubahan itu dipengaruhi oleh pemikiran daripada filsafat Aristoteles. Ini nanti kita akan bahas di pertemuan ketiga ya atau keempat. Lebih detailnya di situ. Tapi pada hari ini saya ingin memperkenalkan bahwa di dalam masa early ortodoksi ini para teolog post reformation sudah berubah cara berpikir, metode berteologianya. Saya ingin memperkenalkan saudara 2 cara ya berteologia yang dipakai di dalam masa ini. Yang pertama itu adalah pendekatan deduktif, kadang-kadang disebut dengan sintetik ya. Cara kedua disebut dengan induktif, kadang-kadang juga disebut dengan analitik. Nah, sebenarnya 2 cara berpikir ini tetap berlaku hingga hari ini, saudara. Ya, cuma kita tidak terbiasa mendengar istilah-istilah ini dan mungkin kita juga tidak biasa menggunakan cara berpikir seperti ini, deduktif, induktif, sintetik, analitik. Ya, nah, padahal ini sesuatu yang ada di dalam hukum logika sebetulnya. Saya akan memperkenalkan secara simpel saja ya
Begini saudara, pertama kita bicara dulu tentang yang deduktif ya. Jadi metode sintetik atau deduktif, kadang-kadang juga disebut kompositif ya. Saya biasa menggunakan istilah deduktif atau deduksi kalau bahasa Indonesia. Nah, cara berpikir ini itu memulai segala sesuatu dari penyebab ya, cause to effect. Dari penyebabnya apa, lalu dampaknya apa. Nah, atau bisa juga disebut sebagai satu pendekatan yang bersifat dari universal kepada partikular, dari hal yang umum mengerucut kepada hal yang khusus ya. Jadi misalkan semua manusia punya otak. Nah, itu kan universal ya, pemahaman universal. Semua manusia punya otak. Lalu pemikirannya Aristoteles adalah manusia ya. Maka kesimpulannya Aristoteles pasti punya otak. Nah, ini dari hal yang universal, manusia secara umum, kepada hal yang partikular, khusus Aristoteles. Nah, kira-kira seperti itu cara berpikirnya. Jadi cara berpikir deduktif ini dimulai dari sesuatu yang umum. Ya, sesuatu presuposisi yang umum. Dari yang umum ini kita mengambil satu kesimpulan khusus menjadi satu kebenaran khusus, ya, atau dari penyebab kepada akibatnya, cause to effect. Nah, ini metode ini saudara di dalam pemakaiannya ini dipakai bukan hanya di dalam teologi tetapi juga dipakai di dalam sains dan sebagainya, bahkan hingga hari ini ya. Cuma kita sekali lagi tidak terbiasa dan mungkin selama kita sekolah, dan ini kelemahan sekolah di Indonesia, tidak pernah diajarkan hukum-hukum logika. Nah, ini biasanya dipakai di dalam theoretical disiplin, artinya ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat theoretical ya. Dan metode ini itu selalu bersifat a priori ya. A priori itu artinya tidak membutuhkan pengalaman, tidak membutuhkan empiris ya. Jadi ini bersifat theoretical. Nah, ini adalah pendekatan pertama yang biasa dipakai oleh para teolog-teolog post-reformation di dalam merumuskan teologi ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua adalah kebalikannya saudara, metode induktif, kadang disebut analytical, kadang disebut resolutif ya. Ini kebalikannya persis, dimulai dari effect to cause, dari penyebab, dari fenomenanya. Ya, kita melihat fenomena lalu kita mencari penyebabnya apa, begitu. Atau dari hal-hal yang khusus, partikular, menuju kepada hal yang umum, universal. Dari kebenaran khusus menjadi kebenaran yang bersifat universal. Nah, metode atau pendekatan ini biasanya dipakai di dalam practical disiplin. Jadi ilmu-ilmu yang bersifat praktikal ya, yang bersifat empiris. Itulah sebabnya metode ini bersifat a posteriori, membutuhkan pengalaman, membutuhkan eksperimen ya, membutuhkan empiris. Lain dengan deduktif yang bersifat teoretikal. Nah, mana yang lebih baik dari kedua pendekatan ini saudara sekalian? Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk ya, karena kedua pendekatan ini saling melengkapi ya. Kalau kita memulai dari hal yang universal, kita mau menemukan kebenaran yang khusus ya, kita memakai pendekatan deduktif. Tapi kalau kita menemukan satu kebenaran khusus lalu kita mau membuat satu kebenaran yang umum menuju universal truth misalkan, ya kita memakai pendekatan induktif. Kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin ini masih asing ya, tapi saudara paling tidak mengerti di dalam masa ini para teolog reform di dalam post reformation telah mengembangkan satu pendekatan berteologia yang lebih maju, lebih berkembang, lebih terstruktur daripada masa-masa yang sebelumnya. Nah, di dalam masa early ortodoksi inilah saudara juga harus tahu ilmu pengetahuan itu juga berkembang di dalam masa ini. Saudara pasti kenal orang yang bernama Johannes Kepler ya, Galileo Galilei, Francis Bacon. Ini adalah bapak-bapak ilmu pengetahuan. Kepler dan Galileo terkenal dengan ilmu astronominya ya. Bacon adalah bapak ilmu pengetahuan modern. Dan di dalam masa inilah
juga mulai muncul filsafat rasionalisme dari René Descartes. Ya, René Descartes adalah bapak filsafat modern, muncul di dalam masa early ortodoksi. Tapi Muller mengatakan satu kalimat yang menarik, saudara, bahwa dengan bangkitnya modern science, ya, science modern dan rasionalisme modern tidak berdampak kepada Protestan teologi sampai ya nanti pada masanya later half, masa separuh waktu dari abad ke-17. Nah, nanti kita akan lihat perkataan Richard Muller ini bahwa rasionalisme itu nanti akan mempengaruhi teologi reform, tapi bukan di dalam masa early ortodoksi, tetapi nanti mempengaruhi di dalam masa late ortodoksi. Kita akan sampai di sana nanti ya. Tapi Muller sudah memberikan dampak daripada pemikiran René Descartes tentang rasionalisme juga akhirnya mempengaruhi teologi, termasuk teologi reform. Nah, saudara, inilah tentang early ortodoksi ya, apa yang terjadi di dalamnya, pergumulan dan sebagainya. Sekarang saya akan mengajak saudara lanjut kepada masa yang kedua, yaitu adalah high ortodoksi. Nah, high ortodoksi atau ortodoksi puncak juga dibagi menjadi dua fase di dalamnya. Pada masa ini muncul para teolog-teolog yang baru ya saudara, seperti Johannes Cocceius, Samuel Maricius, Andreas Essenius, Gisbertus Photius, Friedrich Spanheim the Elder, Marcus Frederick Wendelin, Franz Burman, nah ini Francis Turretin, ya, anak daripada Benedict Turretin, Edward Leith, Matthew Paul, termasuk seorang Puritan yang sangat terkenal sekali, John Owen, dan Stephen Carnock, dan lain-lain. Tentunya masih banyak ya. Nah, inilah orang-orang yang Tuhan kirim di dalam pemikiran teologi reform pada masa high ortodoksi. Nah, di dalam masa high ortodoksi inilah saudara, muncul beberapa pengakuan iman, tapi tidak sebanyak early ortodoksi ya. Kita pasti kenal ini, Westminster Confession of Faith 1647. Nah, ini dihasilkan di dalam masa high ortodoksi ini ya. Kemudian Declaration of Taurensis 1645, Formula Consensus Helvetica, ya ini ditulis oleh Francis Turretin, itu muncul 1675 ya. Jadi masih ada, tetapi tidak sebanyak early ortodoksi. Apa saudara yang menjadi ciri khas di dalam masa high ortodoksi ini? Nah, di dalam masa high ortodoksi ini ada beberapa karakteristik yang muncul saudara, pergumulan perkembangan teologi reform. Di dalam masa ini yang jelas adalah teologi perjanjian, covenant theology ya, yang sampai sekarang menjadi salah satu ciri khas di dalam teologi reform, itu berkembang pesat di dalam masa ini saudara. Ya, covenant theology. Di YouTube saya sudah ada beberapa khotbah tentang covenant theology, tetapi mudah-mudahan suatu saat saya bisa membuat konten tentang covenant theology ini ya. Nah, saudara, selain pada masa high ortodoksi covenant theology ini berkembang dengan luar biasa, masa ini juga terjadi konflik saudara. Konflik ini disebut dengan post-konvensional konflik dan intra-konvensional konflik. Jadi di dalam masa high ortodoksi ini terjadi pertentangan teologi tentunya ya. Terjadi konflik teologi yang sangat hebat di dalam masa itu. Misalkan saudara, intra-konvensional konflik ya. Disebut intra berarti di dalam, karena perdebatan ini adalah perdebatan sesama teolog-teolog reform sendiri ya, perdebatan tentang hypothetical universalisme yang dicetuskan oleh Moses Amirault, kemudian Johannes Cocceius mencetuskan federal theology, dan muncul kaum remonstran ya. Kaum remonstran ini adalah penerus daripada Arminius, salah satunya adalah Conrad Fortius dan lain-lain ya. Nah, ini adalah internal konflik
sebagian besar teolog-teolog reform menolak semua pemikiran ini. Sebentar kita akan jelaskan. Nah, yang kedua adalah post-confessional konflik, yaitu adalah konflik teologi reform dengan orang-orang di luar, ya, di luar gerakan reform. Pertentangan dengan Roma Katolik masih ada pasti. Kemudian dengan pihak Lutheran juga ada perbedaan beberapa pandangan, dan bidat Socinianisme juga muncul di dalam masa ini, pengaruhnya tetap ada dan juga menimbulkan konflik dengan teologi reform, ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit saudara tentang federal teologi, ya. Federal teologi ini sebenarnya juga bagian dari teologi reform, tetapi ada perbedaan-perbedaan di dalam pemikirannya, ya, sehingga ditolak oleh sebagian besar teolog reform yang lain. Dicetuskan oleh Johannes Cocceius, ya. Nah, di dalam federal teologi ada 4 pemikiran penting di dalamnya. Yang pertama adalah mereka membedakan konsep pembenaran atau pengampunan tentang dosa, ya, di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, ini. Jadi di dalam teologi reform secara umum ini tidak membedakan antara Old Covenant dengan New Covenant. Tetapi Johannes Cocceius membedakan, dan ini menimbulkan konflik, ya. Kedua adalah konsep Sabat di dalam Kejadian 2 tidak membedakan yang holy dengan yang duniawi, ya, profane, holy and profane days. Jadi menurut Cocceius, Kejadian 2 itu tidak menetapkan Sabat, hari Sabat. Tidak ada perbedaan antara hari Sabat dengan hari-hari lain di dalam Kejadian 2. Jadi dia mengatakan bahwa konsep hari Sabat itu ditetapkan di dalam peristiwa Exodus, ya, 10 hukum, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, orang reform secara umum justru terbalik, mengatakan bahwa konsep Sabat itu sudah dimulai jauh sebelum 10 hukum, yaitu di dalam Firdaus, di dalam Taman Eden, ya, ketika Tuhan menetapkan tentang hari Sabat, berhenti pada hari Sabat dari pekerjaannya. Nah, ini juga menimbulkan konflik, ya. Nah, ketiga, Cocceius juga berpendapat bahwa hari Sabat, konsep hari Sabat itu miliknya perjanjian lama yang merupakan bagian daripada ceremonial law, upacara-upacara, hukum-hukum upacara seperti sunat, makanan haram, halal, dan sebagainya, ya. Sehingga menurut Johannes Cocceius, kita yang hidup di dalam New Covenant sudah tidak lagi terikat kepada hari Sabat. Nah, ini juga menimbulkan konflik, ya, karena reform secara umum percaya bahkan hingga hari ini kita masih terikat kepada hari Sabat. Karena Sabat itu adalah Tuhan tetapkan di dalam creation ordinances pada waktu penciptaan, ya, berhenti pada hari Sabat. Nah, keempat, dia mengatakan bahwa covenant of work, perjanjian perbuatan, ya, covenant of work itu digugurkan, dibatalkan, dan digantikan melalui covenant of grace. Jadi ini berbicara tentang covenant, sebetulnya konsep perjanjian yang sedikit berbeda. Nah, di dalam pandangan reform secara umum tidak mengatakan bahwa covenant of work itu abrogated, ya, digugurkan, tetapi dilanjutkan oleh covenant of grace. Jadi inilah saudara secara sepintas, ya, konflik internal dengan federal teologi, ya, dari Johannes Cocceius. Nah, selain daripada pergumulan tentang federal teologi, di dalam teologi reform itu juga muncul perdebatan tentang ajaran yang tadi kita sebut, hypothetical universalism, yang dipopulerkan oleh seorang teolog bernama Moses Emirot, ya. Nah, Moses Emirot mengajarkan Allah itu memiliki 2 macam kehendak, 2 macam ketetapan dalam konteks keselamatan. Jadi ini doktrin tentang keselamatan, ya, hypothetical universalisme. Pertama, ketetapan yang bersifat condition, bersyarat. Jadi dia mengatakan bahwa Allah telah menetapkan
semua orang kepada keselamatan berdasarkan syarat yaitu iman, ya, condition of faith. Jadi Allah akan menetapkan semua orang diselamatkan, tapi ada syaratnya yaitu beriman. Nah, tapi Tuhan juga memiliki ketetapan dan kehendaknya yang bersifat absolut mutlak, yaitu Allah telah mempredestinasikan beberapa manusia, some human beings, to faith, untuk beriman atau untuk diselamatkan. Nah, ini konsep daripada Moses Amirault. Nah, hypothetical universalisme itu apa? Jadi hypothetical universalisme sesuai namanya ya, hypothetical itu kan pengandaian, jika, ya, jika, dan universalisme adalah keselamatan untuk semua orang. Jadi ini adalah satu doktrin pengandaian keselamatan bagi semua orang. Intinya begini, saudara. Jadi hypothetical universalisme adalah ajaran yang mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya ingin menyelamatkan semua manusia, universal, ya. Tapi Allah itu tidak melihat ada manusia yang mampu untuk beriman. Tak ada seorang pun itu bisa beriman dari dirinya sendiri. Allah tidak menemukan itu. Maka Allah memilih sebagian manusia untuk beriman. Nah, ini tadi yang pertama, ini condition, ya. Allah ingin menyelamatkan manusia dengan iman, itu condition. Tapi dia tidak melihat ada manusia yang bisa beriman. Maka yang absolut adalah Allah lalu mempredestinasikan seseorang untuk beriman, percaya kepada Kristus. Nah, ini pandangan hypothetical universalisme. Saudara, tentu saja ya, pandangan ini menimbulkan konflik yang luar biasa, karena di dalam pandangan reform tidak mengatakan Allah sebenarnya ingin menyelamatkan semua manusia, tetapi Allah telah mempredestinasikan dari kekekalan siapa yang akan diselamatkan mendapat anugerah dan siapa yang tidak mendapat anugerah. Doktrin predestinasi. Nah, kenapa doktrin hypothetical universalisme ini muncul? Karena, saudara, akar dari ajaran hypothetical universalisme ini, Moses Amirault berusaha mengawinkan reform dengan Arminianisme, ya. Jadi ini kan di dalam kalimat ini, pemikiran ini tuh kan ada bau Arminian yang sangat kuat sekali, ya. Arminian mengatakan hal yang sama, manusia diselamatkan dengan syarat beriman, ya. Jadi iman itu jadikan syarat keselamatan. Kalau reform, iman itu kan anugerah keselamatan. Nah, inilah, saudara, sehingga menimbulkan konflik yang cukup hebat di dalam masa itu, high ortodoksi, dengan munculnya hypothetical universalisme. Dan tentu saja pandangan ini ditolak, ya, oleh teologi reform. Nah, saudara sekalian, di dalam akhir periode daripada high ortodoksi ini muncul teolog-teolog baru yang kita juga boleh perkenalan, ya. Benedict Pitzet, ya, Wilhelmus Brekel, Louis Stronsin, Leonardus Rizenius, Petrus van Maastricht, Herman Witsius, Solomon van Til, Johannes Marcius, John Edwards, Thomas Ridgely, Thomas Boston, seorang Puritan, Campegius Vitringa, Johannes van der Kamp, dan Jean Alphonse Touretin, ya. Ini adalah anak dari Francis Touretin. Jadi di akhir high ortodoksi muncul kembali teolog-teolog reform yang baru, ya. Nah, ciri berikutnya, saudara sekalian, Muller memberikan kepada kita satu peringatan di dalam masa high ortodoksi ini, bahwa di dalam masa high ortodoksi akhir inilah adalah awal kita merasakan dampak daripada pemikiran René Descartes, ya, Cartesian thought. Jadi pengaruh filsafat rasionalisme itu sudah mulai dirasakan mempengaruhi, termasuk di dalam pemikir-pemikir reform, yaitu adalah di dalam masa akhir high ortodoksi. Nah, pengaruh itu
sudah mulai dirasakan, ya. Maaf saudara. Kemudian adalah late ortodoksi. Kita masuk di dalam seri yang terakhir atau masa yang terakhir. Kita masuk di dalam masa yang terakhir, late ortodoksi, 1725 sampai 1775, ya. Pada masa ini ditandai dengan munculnya beberapa teolog-teolog baru, Daniel Wittenberg, Johann Friedrich Stepper, Hermann Venema, John Gill, Alexander Comrie, John Brown dan John Brown of Haddington dan Bernhardus de Moor dan lain-lain, ya. Nah, saudara, di dalam masa late ortodoksi inilah teologi reform itu justru mengalami masa yang disebut declining, ya, kemerosotan di dalam teologi reform, karena pengaruh dari filsafat rasionalisme itu begitu kuat di dalam masa tersebut, mau yang tidak mau juga mempengaruhi teologi reform. Nah, itu sebabnya Richard Muller mengatakan bahwa late ortodoksi dapat kita sebut sebagai the beginning of the afterlife, ya, awal daripada kematian dari Protestan ortodoksi. Jadi di dalam masa inilah satu masa yang oleh Richard Muller sendiri disebut sebagai masa deconfessionalization, ya. Kalau masa early ortodoksi itu masa disebut dengan confessionalization. Di dalam masa itu banyak sekali dibuat pengakuan-pengakuan iman. Dan masa ini disebut dengan deconfessionalization, berarti satu masa yang justru terjadi kemunduran di dalam pemikiran atau pengakuan-pengakuan iman, ya. Nah, ini, ya, yang berlawanan dengan proses confessionalization di dalam masa early ortodoksi tadi. Jadi ini justru masa terakhir, tapi juga masa yang mengalami declining, kemerosotan. Nah, saudara, kenapa bisa seperti ini, ya? Ada beberapa penyebab, saudara. Pertama, seperti yang tadi saya katakan, disinilah pengaruh filsafat rasionalisme yang semakin kuat, ya, terjadi di dalam masa ini. Misalkan oleh seorang filsuf, Christian Wolff, René Descartes, dan lain-lain. Ini adalah penyebab pertama. Yang kedua, saudara, jangan lupa di dalam masa late ortodoksi ini sudah mulai muncul satu pendekatan historical critical exegesis. Ini biasa dilakukan oleh orang-orang liberal, ya, kalau zaman abad ke-20. Dan ini bibit-bibitnya sudah muncul di akhir abad ke-17 ini karena pengaruh rasionalisme. Jadi pengaruh rasionalisme terhadap teologi itu sangat kuat sekali. Jadi mereka mengadakan yang disebut dengan historical critical exegesis, ya. Sebut critical itu karena mereka mengkritisi Alkitab. Segala sesuatu yang tidak cocok dengan rasio kita, tidak cocok dengan pikiran kita, itu dianggap kesalahan, ya. Misalkan hal-hal yang bersifat mujizat, tidak masuk akal, ya, itu ditolak dan sebagainya. Nah, itu ciri-ciri daripada historical critical exegesis. Namun, saudara, di dalam masa late ortodoksi ini tentu tidak semua teolog-teolog reform itu dipengaruhi oleh filsafat rasionalisme, ya. Ada banyak teolog yang masih menjaga ortodoksi, menjaga teologi reform dengan baik. Aegidius Franken, Nikolaus Gittler, ya, Bernhardus de Moor, Hermann Venema, Jacob van Nuys, Klinkenberg, John Gill, John Brown of Haddington, dan sebagainya, ya. Mereka tidak semuanya ikut terseret arus rasionalisme. Nah, itulah sebabnya Richard Muller mengatakan bahwa filsafat rasionalis secara ultimately, ya,
tidak mampu cocok menjadi pembantu, ya. Suitable ancilla itu menjadi pembantu di dalam teologi, tidak semuanya cocok, saudara. Nah, sebaliknya itu menuntut bahwa filsafat tersebut, ya, bukan teologi yang harus dilihat sebagai queen of the sciences. Nah, ini, ya. Jadi filsafat rasionalisme itu tidak semuanya cocok menjadi alat bantu di dalam berteologi. Tapi filsafat rasionalisme ini menuntut, ya, bahwa filsafat rasionalisme ini yang harus dianggap sebagai queen of science, ya, ratu dari segala ilmu pengetahuan. Nah, inilah sebabnya Muller mengatakan, tanpa struktur filosofikal untuk melengkapi doktrinnya dan sejalan, cohere dengan scholastic method, maka Protestan ortodoksi came to an end. Protestan ortodoksi berakhir. Karena di dalam pemikiran-pemikiran filsafat rasionalisme ini sangat mempengaruhi beberapa teolog-teolog reform, ya, pada masa itu, yang membuat Protestan ortodoksi akhirnya declining, merosot. Nah, saudara, kenapa bisa terjadi seperti ini, ya? Nah, ini yang penting. Seorang sejarawan bernama Armand Saintes, ya, mengatakan rasionalisme adalah konsekuensi dari reformasi, dan reform scholasticism memperburuk rasionalisme itu sendiri. Ini analisa dari seorang bernama Armand Saintes, ya. Jadi dia mengatakan, ya, rasionalisme itu ya akibat daripada reformasi sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pandangan ini saya temukan mirip dengan analisa dari beberapa orang, Hans Emil Weber, Ernst Beecher, ya, Walter Kickel, Brian Armstrong, dan sebagainya, yang berpendapat bahwa rasionalisme itu memiliki awal di dalam ortodoksi itu sendiri. Jadi dua orang ini, dua kelompok ini sama-sama berpikir bahwa rasionalisme itu adalah akibat dari reformasi itu sendiri, akibat daripada reform scholasticism, ya, pada pertemuan pertama. Nah, seorang lain bernama John Hirsch juga berpendapat mirip. Rasionalisme, pemikiran yang memakai rasio itu, ya, mengandalkan rasio, filsafat rasio itu muncul karena reform scholasticism terlalu kaku dengan hal-hal doktrinal dan tidak tertarik dengan hal-hal yang bersifat praktikal. Jadi terus memeras otak, terus merumuskan teologi, doktrin-doktrin terus, sehingga dianggap reform ini kebablasan, akhirnya jadi rasionalisme. Ini pendapat dari tiga macam kelompok, ya. Saudara-saudara, di dalam hal ini apakah jawabannya tepat? Ternyata Richard Muller menolak, saudara. Richard Muller tidak sependapat dengan tiga orang ini, tiga kelompok ini. Dia mengatakan bahwa reform scholasticism, pelajaran yang pertama, bahwa reform scholasticism dan rasionalisme ini adalah dua hal yang berbeda, ya. Jadi memang di dalam reform scholasticism, para teolog-teolog reform ini merumuskan dengan lebih mendetail, ya, dengan lebih jelimet ketimbang masa sebelumnya. Tetapi reform scholasticism ini bukan filsafat rasionalisme yang mengandalkan rasio semata-mata, saudara. Karena reform scholasticism masih menerima mujizat, ya. Tidak ada orang reform, post-reformation, semua teolog-teolog tadi itu menolak mujizat, tidak ada. Sedangkan rasionalisme adalah satu filsafat yang menolak mujizat, misalkan, ya, karena dianggap tidak sesuai dengan rasio kita. Nah, sehingga Richard Muller memberikan satu tanggapan, ya, bahwa Weber dan Beecher, ya, tidak bisa membedakan antara, yaitu tadi, rasionalis filosofi yang sangat menekankan kepada human reason, akal budi manusia, ya, dengan
reform scholasticism. Nah, ini kritik dari Muller. Jadi bagi filsafat rasionalisme, pikiran manusia, rasio manusia itu adalah yang utama, the prior and primary norm, norma yang utama, norma yang paling penting di dalam segala-galanya. Ya, padahal teologi reform tidak mengajarkan seperti itu. Teologi reform tetap mengajarkan akal budi manusia itu tetap harus tunduk kepada firman Tuhan. Nah, ini yang dikatakan. Ya, bagi teologi reform, bagi reform scholasticism, akal budi, reason itu hanya merupakan instrumental function, hanya menjadi sarana yang terikat kepada iman dan bukan sebagai magisterial function atau fungsi yang terutama. Iman tidak pernah membuktikan, akal budi tidak pernah membuktikan iman, tetapi akal budi itu hanya menggali iman, menuntun iman kepada satu pengertian. Nah, ini jawaban dari Muller, ya. Jadi saudara harus bisa membedakan, ya. Reform scholasticism itu tidak pernah mengajarkan rasionalisme. Ini dua arus yang berbeda. Kedua, saudara, jawaban daripada Richard Muller menyangga pemikiran dari tiga kelompok pandangan tadi di atas, ya. Dia mengatakan bahwa pengaruh rasionalisme itu sangat kuat di masa ini, dimungkinkan karena merosotnya late scholasticism dan modified Aristotelianism, dan menggantinya dengan Wolffian dan Cartesian. Nah, ini yang tadi saya katakan, ya, metode deduktif, metode induktif itu adalah pengaruh dari modified Aristotelianisme. Nah, di dalam pemikirannya Muller ini akhirnya tergantikan metode berteologi ini dengan Christian Wolff dan René Descartes, sehingga pengaruh rasionalisme itu begitu kuat di dalam masa late ortodoksi ini dan mempengaruhi beberapa pemikiran di dalam teolog-teolog reform, post-reformation, ya. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa transisi ini bukan terjadi mendadak, tetapi terjadi secara bertahap. Nah, Muller menyebutnya sebagai the gradual decline of orthodox system. Jadi, kemerosotan di dalam teologi reform pada masa late ortodoksi ini bukan terjadi secara mendadak seperti membalik tangan, tapi ini melalui proses waktu yang panjang, ya, gradual. Keempat, pada masa ini ditandai dengan philosophical eclecticism dan indifference to polemical concern. Jadi masa late ortodoksi ini ditandai dengan eclecticism. Eclecticism itu pemilihan, ya. Philosophical eclecticism itu berarti pemilihan teori-teori filsafat, pemikiran-pemikiran filsafat dikumpulkan, dipilih-pilih, dan mulai terjadi ini, saudara, indifference to polemical concerns. Indifference itu berarti bahasa gampangnya itu cuek, ya, tidak menganggap. Jadi beda dengan masa early ortodoksi dan high ortodoksi. Pada masa late ortodoksi ini sudah tidak lagi terlalu mempermasalahkan perbedaan, polemik-polemik, ya. Tadi kan saya tunjukkan di dalam high ortodoksi itu terjadi perdebatan hypothetical universalisme dengan Arminianisme dan sebagainya, ya. Pada masa sekarang ini sudah tidak terlalu menjadi concern bagi mereka, bagi teolog-teolog di dalam masa late ortodoksi ini. Sehingga masa ini juga ditandai dengan Alkitab dan akal budi menjadi two cognitive principia. Saudara masih ingat pertemuan pertama saya mengajarkan principium cognoscendi, yaitu Allah, principium cognoscendi, itu Alkitab, ya. Jadi teologi reform itu dibangun dari dua macam principium ini, saudara, Allah dan Alkitab. Tetapi di dalam masa ini sudah terjadi satu kompromi bahwa Allah dan ratio menjadi two cognitive principia, ya, dua prinsip penting di dalam kognitif kita, ya. Ini sesuatu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masa late ortodoksi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita telah belajar tentang tiga masa
pembagian di dalam Reform Ortodoksi, Early Ortodoksi, High Ortodoksi, dan Late Ortodoksi. Nah, masing-masing daripada zaman ini ada keunikan, ada pergumulan, dan ada banyak teolog-teolog yang berbeda muncul di dalam masa ini. Nah, saya harap materi kita pada pertemuan kedua ini boleh membukakan wawasan kepada saudara tentang perkembangan dan pergumulan teologi reform di dalam masa post-reformation. Tuhan memberkati kita semua.